Halo geng, balik lagi di Bincang Dadakan. Hanet keneh pisan. Nah, di sini ada Raka, juga ada Momon dan ada geng Ijo yang lagi nyodok. Raka geser Raka, kan dia deketan setik. Entah udah ngelihat atau belum, gua nge-tag lu di Facebook bokap lu. Nah, tentang project collaboration untuk membuat film, entah yang berdurasi panjang ataupun durasi pendek ataupun 3GP ataupun 3GP banget. Sepertinya menarik. Oke, justru tidak sesuai dengan yang ditagkan awal-awal. Udah jangan dulu ngomongin produser gitu ya. Kita fokus dulu ke ide cerita. Tiba-tiba malah ada kandidat produser, belum menjadi produser, kandidat yang kemudian sudah minta kurang lebih portofolio yang lagi teman-teman kerjakan, film apa yang sudah dibuat. Akhirnya gue minta sama Iman Place untuk memberikan linknya sebagai portofolio. Memang belum ada respon, tapi justru cita-cita ini semakin mendekati realisasi. Setidaknya kemarin kita masih kebingungan urusan produser, paling tidak kandidatnya justru nongol sendiri. Nah, sehingga sebelum ada produser pun tekanan kita akan ke ide cerita, terlebih sekarang sudah ada calon kandidat, otomatis pressure-nya akan lebih kuat untuk membuat ide cerita dan gagasan cerita. Jadi bumerang nggak? Nah, eta. Kira-kira lu punya gambaran apa, ide liar dan lain sebagainya buat divisualisasikan? Atau jangan-jangan lu punya stok, lamun gambar mah stok shoot, foto mah ya stok naon? Stok naonnya? Gudang cerita gitu ya. Library cerita. Itu. Aya ide gagasan apa buat divisualisasikan dalam bentuk film? Gudang cerita mah terakhir mah ada cuman garap yang lilin, yang kesunyian eta. Ayo lilin mah ngomongin soal nya kenalan sih gitu teh, kurang teh gitu. Tapi kalau lihat ke dalam scope yang sekarang, pandemi, jadi kenalan sih di pandemi iya meureun kos kitu. Menghadapi situasi krisis, membedahnya seperti apa dalam sebuah bangunan cerita. Nah, itu mungkin yang perlu digali lagi dan belum sampai situ. Oke. Lagi ada Momon juga masih di ruang ide, gagasan, dan sekarang Momon lagi garap apa dan sedang menghadapi project apa? Sekarang Momon lagi garap album Momon sendiri. Ide kolaborasinya banyak sekali Om dengan teman-teman juga. Terus ada juga lagu-lagu yang lama ketika fase-fase Momon berkarya gitu dulu. Kita tuangkan kembali di album yang sekarang gitu. Karena dulu belum sempat di record secara benar. Jadi sekarang momentumnya lagi pas aja untuk bikin album lagi walaupun lagi corona seperti ini, kita diusahakan harus tetap produktif dan berkarya. Gitu. Lalu dalam project ini kok tiba-tiba kalian tampak semakin intim dengan Raka? Ada persekongkolan apa di antara kalian? Oh, ini ada persekongkolan batin sebenarnya. Okay. Tentang ide dan apapun itu gitu. Kebetulan ketahuan kita intim. Hai.
mengerikan sih sebenarnya karena ya menjijikan. tapi ya mau gimana ya. Bromate kayak gitu. Terus kebetulan lagi banyak bahkan terakhir saya dengar bukan cuma satu serokok bareng, semakan bareng, ternyata terakhir saya dengar juga jatuh pun bareng-bareng. Iya, di album ini memang berdarah-darah kami. Okay. Apalagi saya dengan Raka ya. Aduh. Ya begitulah karena mungkin udah jodohnya kali ya untuk jatuh bareng gitu. Oke, nah Jodohku. Asik. selain menggali dan juga pengen tahu isi yang lagi Momon garap tentang pengkaryaan ini, jangan-jangan juga bisa saling pantik. Bisa saling pantik artinya apakah pemantiknya ini secara konsep keseluruhan atau mungkin di beberapa lagu, di beberapa lirik yang mungkin bisa menjadi pemantik buat Raka sendiri yang lagi punya pressure seperti tadi cerita. Nah, kira-kira bisa cerita nggak apa yang belum lagi ada lagu lama juga yang pulang itu juga pasti ada kisah, bisa diceritain nggak? Kalau untuk pemantik sendiri buat Rakanya sendiri itu kembali ke Raka aja gitu kan. Cuman untuk project album ini kenapa saya bareng Raka ya kebetulan dari beberapa momen dari bulan puasa yang tahun lalu kita ikutan apa namanya Kak, waktu di itu namanya eventnya itu lupa saya namanya men. Di Pujasera? Iya yang di Pujasera. Eta lah. Eta lah event eta Urban Kolektif. Nah, iya Urban Kolektif. Susah banget. Urban Kolektif. Terus kebetulan kan Momon juga baru merilis single kala itu. Terus bingung kan mau ngisi apa karena durasi dari singlenya sendiri nggak terlalu panjang. Nah ketemulah dengan Raka karena kebetulan dia juga di Majalengka. Momon baru balik lagi ke Majalengka. Bikinlah kita kolaborasi teatrikal dan musiknya. Nah, untuk lagu pulangnya sendiri bercerita banyak hal Om, terutama tentang arti Momon Karman kembali lagi kepada fase awalnya adalah sebagai manusia yang kalem, anak kampung gitu. Terus intinya Momon Karman yang mencoba kembali ke Momon Karman yang mencintai Tuhannya kembali gitu. Gitu. Ada perbincangan di mana di lirik itu karena maknanya sangat klise Om. Tapi intinya adalah si liriknya ini bercerita tentang bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan gitu sebenarnya. Oke. Berbicara tentang Tuhan, saya juga merasa tergelitik di Ramadan ini ada serial khusus para pencari Tuhan. Juga jangan-jangan juga itu kaitan. Jangan-jangan itu juga harus dijawab oleh kalian semua termasuk saya sendiri ketika tiba-tiba ada tokoh si Udin. Si Udin itu kemudian dia banyak mendefinisikan Tuhan. Kepada peternak ikan dia mengira bahwa Tuhan si peternak ikan itu adalah ikannya. Bahkan yang lebih ekstrim dia menjudge para petani itu sedang bertuhan kepada Bulog. Kenapa? Karena yang menentukan harga beras adalah Bulog. Katanya Tuhan kalian Bulog kan? Yang kemudian mari kita cari siapa Tuhan kita. Nah dari itu sekian lama Raka berinteraksi dengan Momon, apakah juga ada percikan-percikan yang kemudian gue kayaknya pengen ngembangin ide cerita deh dari satu lagunya Momon atau dari satu baitnya Momon atau dari satu judulnya yang lagi Momon garap ya menjadi siklus sebagaimana umumnya makhluk sosial yang saling tersuspek. Pakai bahasa pandemi dong, suspek. ODP. Ada nggak kira-kira yang bisa digali dari, karena film adalah sebuah
sebuah panci besar yang di dalamnya kemudian ada teater, di dalamnya ada musik, di dalamnya ada penokohan, di dalamnya ada setting, di dalamnya. Sepakat. Nah, apakah film, apakah kemudian dari ide cerita yang menjadi tanggung jawab Raka, ada yang kemudian kayaknya di sini harus divisualkan seperti ini loh. Nah, ayat pantikan itu nggak sih? Atau kalian tidak saling memantik gitu? Ya, utamanya di penggarapan album Momen yang ini ya sebenarnya saya nggak begitu berperan amat. Cuman ada di situ dan sebagai batur ngabako. Jadi ketika Momen mungkin kelelahan secara psikis, kelelahan secara tubuh, nya aing editingnya dan nya ayolah hanya mendorong secara sedikit kayak gitu doang, kayak misal ada kegelisahan dia atau dia pengen menggali sesuatu, ya aku ada di sana dan oh mungkin maksudmu itu begini Mon, maksudmu itu begitu. Sementara apakah ada lagu Momen yang mungkin masuk ke dalam film? Nah, albumnya juga belum rilis, ya belum bisa dikeluarin di sini. Oke. Masih power of secret. Teasing. Oke. Lalu menyikapi tantangan Raka untuk membuat ide cerita dari sebuah film, seberapa berat, seberapa antusias dan seberapa optimis ini bisa menjawab tantangan itu? Anjir, ini mah bola salju yang liar gitu. Aku nggak buat bola salju pertamanya, tapi tiba-tiba aku ketibanan dan ada di tengah-tengahnya. Dan mau keluar juga makin menggelinding makin besar dan susah untuk keluar. Ya gimana ini? Siapa yang bilang bahwa kita akan bikin film? Bangsat. Tapi memang semangat film adalah semangat kolaborasi, benar yang Alfred bilang, dan itu mungkin asiknya ketika semua orang dapat terlibat dengan perannya masing-masing. Ya asik lah, apalagi ada orang-orang yang lebih berpengalaman di belakang juga tentunya, dan ya itu apa ya, celah untuk belajar. Oke, celah untuk belajar, karena sehebat apapun kita membuat perencanaan tentang keguliran sebuah bola salju, lalu mari kita melihat fakta. Apakah kita punya perencanaan menghadapi virus, menghadapi corona? Ternyata tidak. Tetapi tiba-tiba kita dipaksa harus responsif, tiba-tiba kita harus dipaksa, dan ini juga saya pikir sebuah siklus yang normal sebetulnya, ketika bukan tanpa alasan kemudian bola salju ini membebani Raka. Jangan-jangan juga ada portofolio sebelumnya yang kemudian, begitupun kenapa tiba-tiba kalian bisa terkoneksi dengan Momon dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada perjalanan sebelumnya. Iya, ada sebab akibat. Tetapi juga bahwa secara kondisi di lapangan, namun kita belum pernah ada kisah kok, bahkan belum punya rencana kok menghadapi virus corona ini. Tiba-tiba semua sedang dipaksa ke arah sana. Dan mungkin the power Allahumma paksakeun oke adalah sebuah kekuatan berkarya. Nah, ada sebagai sebuah tantangan. The power of bonek. Benar, bondo nekat dia mah. Karena saat ya ngomongin power of bonek itu, ya siapa yang nyuruh rakyat Surabaya itu untuk bertarung ketika prajurit Inggris datang? Nggak ada. Tapi ketika mereka memutuskan untuk bertarung di Battle of Surabaya dan itu tercatat di sejarah, ya kita keren-keren aja sih. Wah anjing, mereka dengan persenjataan segitu, dengan kemampuan perang yang dibandingin sama prajurit Inggris yang mereka menang di Perang Dunia II. Tapi
yang maju dan tercatat dalam sejarah. Oke, bincang dadakan dibikin penasaran. Cukup sekian dulu bersama gue Fedi Sumantri dari Coworking Project. Ada Rakai Salangit Bengras bersama Momon Karman. Sampai jumpa di catatan sejarah berikutnya. Assalamualaikum.